Salam. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami, semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu Advent pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19, tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 bait pertama sampai yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita akan habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita di Minggu Advent pertama ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tujuan janjimu
Untuk pembacaan atau pengakuan dosa dan berita anugerah ini kami mohon jemaat untuk berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi, sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada, sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkan, namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Marilah kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan kita bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan. Egois dan mementingkan diri sendiri serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Sebab ucapan syukur, apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian, syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Jikalau pagi hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama, kami bersekutu, kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami menggali, memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun seluruh kehidupan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memperlengkapi dan memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita Minggu Advent pertama hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah judul perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Dalam pengertian Adventus yang berarti kedatangan, dan dalam konteks kekristenan Advent itu berarti tentang kedatangan Tuhan. Dan dalam hal ini kita menantikan atau kita merayakan Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di bumi, sekaligus juga kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam penantian ini kita mempersiapkan diri kita seutuhnya
Kita merenungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita oleh kasih-Nya. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu untuk menolong kita melakukan perenungan ini, maka setiap minggu dilakukan penyalaan lilin. Dan hari ini adalah lilin pertama. Lilin pengharapan ini mau menyatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau yang pada zaman perjanjian lama dikenal dengan sebutan Mesias, dinubuatkan oleh Nabi. Salah satu Nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu adalah Nabi Yeremia. Nah saudara, ini adalah suatu perjanjian pengharapan, janji dari Allah kepada bangsa Israel. Dan di dalamnya juga ada Yeremia sebagai nabi. Dan saudara-saudara yang pada waktu itu kehidupan bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, sedang berada dalam situasi terpuruk. Baik dalam sisi ekonomi, dalam hukum, dalam sosial budaya, fisik, mental, bahkan spiritual. Dia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Dan keterpurukan ini disebabkan karena ketidakpedulian bangsa itu, terutama para pemimpinnya, untuk mengupayakan perbaikan dalam kehidupan mereka. Tidak peduli dengan keadilan, tidak peduli dengan kebenaran, bahkan tidak peduli pada teguran yang sering disampaikan oleh Nabi Yeremia sendiri bagi mereka. Sementara itu bangsa-bangsa lain di sekitar mereka mulai menyerbu dan menguasai Yehuda. Jadi pada waktu itu ketika Yeremia berbicara, bangsa Yehuda pada zaman itu benar-benar dalam situasi kondisi yang sangat suram sekali. Dan kebobrokan menguasai mereka, ancaman menghampiri mereka dari segala penjuru. Nah di situasi inilah Tuhan melalui Nabi Yeremia menjanjikan satu pengharapan. Bahwa ada satu kehidupan masa depan yang jauh lebih baik. Dan itu terjadi ketika Allah datang memulihkan bangsa itu. Allah mengetahui bahwa bangsa Yehuda membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan itu hanya mungkin terjadi jika Allah sendiri yang mengerjakannya. Dan Tuhan di dalam pemberitaan Yeremia ini menegaskan bahwa ia pasti menepati janjinya. Dan kalau kita melihat kepada teks kita, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yehuda? Pemulihan apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan? Pertama di dalam Alkitab menunjukkan tentang menumbuhkan kembali tunas keadilan bagi Daud. Kepemimpinan bangsa Yehuda selama ini sangat jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Itu akan segera dipulihkan oleh Tuhan dan pemulihan itu berasal dari keturunan Raja Daud. Tuhan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Apa yang dirindukan oleh rakyat selama ini, yaitu tentang kehidupan yang adil, hidup dalam kebenaran, itu akan dilaksanakan oleh Allah melalui pemimpin yang ditumbuhkan dari tunas dari keturunan Daud. Sehingga kemudian Tuhan membebaskan Yehuda. Dan pembebasan ini dari penindasan penguasa yang lalim, penindasan dari bangsa lain, pembebasan dari keterpurukan. Allah juga memberikan kehidupan yang tentram bagi Yerusalem sehingga mereka tidak lagi mengalami ancaman. Tidak ada intimidasi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada lagi keputusasaan. Dan sebaliknya kepada mereka dikaruniakan rasa aman, nyaman, tentram, rasa damai yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kepada diri kita sebagai orang percaya, tentu kita pernah mengalami masa-masa suram, masa-masa sulit dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam persahabatan kita, bahkan dalam kehidupan kita bergereja. Dan dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang terjepit. Pada saat-saat pencobaan, pada saat adanya tekanan, kita merindukan ada satu hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita merindukan ada mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kita, bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa di dunia, sakit penyakit yang tidak menentu, kita bisa kecewa kepada Tuhan. Dan mungkin berkata, ya apalagi yang Tuhan inginkan dari kita? Bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Dan kita membutuhkan kedahsyatan dari Tuhan. Bahkan tidak mungkin bisa saja kita menjadi seorang yang mulai meragukan tentang keberadaan Allah dalam hidup kita. Di bawah tekanan, di bawah ancaman, di dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kekecewaan kita, dalam kebingungan dan dalam situasi yang tidak menentu, kita bisa saja mulai tawar hati. Dan kita pesimis, dan kita mulai tidak mempercayakan Tuhan. Nah saudara, orang yang hidup tanpa pengharapan sesungguhnya dia tidak memiliki hidup lagi.
Mereka yang tidak mempunyai pengharapan adalah mereka yang hidup di dalam kehampaan. Dia tidak memiliki tujuan, tidak memiliki semangat dalam hidup. Serta melihat hidup ini sebagai sesuatu yang membebani sehingga hidup begitu terasa berat. Tetapi pada hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita disemangati oleh firman Allah bahwa seburuk apapun juga, separah apapun kondisi dan situasi yang kita alami, Tuhan pasti mampu berkarya. Dia mampu memulihkan kita dan itulah pengharapan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya ketika dia berbicara. Pengharapan Kristen adalah sebuah pengharapan yang diletakkan kepada Tuhan. Bahkan walaupun segala sesuatu tampak mustahil bagi kita manusia. Nah, minggu yang pertama ini, mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia Allah yang menjanjikan setia, Dia Allah sumber pengharapan. Ada kehidupan hari depan yang lebih baik, yang merubah kehidupan kita hari ini semakin baik. Dan itu kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita merendahkan diri kita. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami saat ini. Dan seberapapun kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami, beri hikmat, kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami melakukan seluruh kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Minggu ini kami tiba di minggu Adventus pertama. Masa-masa penantian. Masa-masa kami merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga masa-masa kami untuk kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami sehingga kami memiliki pengharapan yang tetap kuat dan teguh hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu berdoa menaikkan syafaat bagi seluruh keluarga rumah tangga jemaat-Mu yang berada di jemaat Getsemani ini, bahkan jemaat dari luar jemaat Getsemani yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapa di surga, kami mohon kasih anugerah Tuhan memimpin, memelihara kehidupan keluarga rumah tangga-Mu, sehingga kehidupan rumah tangga mereka senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Kasih anugerah kebaikan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam segala bidang pekerjaan apapun yang mereka tekuni, sehingga melewati apa yang mereka kerjakan, upayakan. Tuhan mengurniakan segala perkara yang baik bagi hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam segala pengharapan, dalam cita-cita hidup mereka masing-masing. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul oleh karena lanjut usia, banyak kelemahan dan keterbatasan. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Mereka yang hidup dalam kesendirian, janda duda, yatim piatu, orang telantar di segala tempat. Tuhan, Engkau berkenan melawat hidup mereka. Engkau berkenan menopang hidup mereka sehingga mereka memiliki kekuatan dan semangat. Bahkan Tuhan memberikan kepada mereka segala kecukupan, bahkan kepulihan terjadi atas kehidupan mereka masing-masing. Diberkati oleh Tuhan anak-anak kami dalam masa tumbuh dan kembang mereka, agar anak-anak kami bertumbuh berkembang dalam didikan dan nasihat yang baik, sehingga dari sejak masa kanak-kanak mereka mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan mereka secara fisik. Demikian juga remaja dan pemuda kami diberkati oleh Tuhan, agar mereka juga menjadi orang-orang muda yang bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal, mencintai, mengasihi Tuhan. Diberkati mereka dalam dunia pendidikan, dalam tingkatan apapun juga. Diberkati mereka juga yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bahkan mereka yang bekerja meniti karir, Tuhan menolong, memampukan mereka, sehingga mereka dapat bekerja, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan kehidupan gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dan secara khusus jemaat di Getsemani ini. Tuhan memberkati setiap pelayan yang sudah dipilih, kami pelayan Tuhan, dan Tuhan berkenan memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami rindu Tuhan menolong kami sehingga kami dapat bekerja, melayani, melakukan pelayanan kami dengan sepenuh hati. Demikian juga untuk seluruh pekerjaan dan penata layan yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati
sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Diberkati untuk semua program kerja, bahkan segala sesuatu yang diperlukan secara finansial bagi pendukung pelayanan pekerjaan di jemaat ini Tuhan sediakan. Terima kasih kami kepada Tuhan untuk semua jemaat-Mu, para donatur yang terus berbagi dan memberi. Biarlah Tuhan juga memberkati hidup mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka memimpin hidup bangsa dan negara ini dengan jujur, adil, dan bijaksana, membawa kehidupan bangsa dan negara ini semakin baik, mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan, dan istimewa juga pergumulan oleh karena bencana yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, banjir yang melanda. Tuhan menguatkan, Tuhan menjaga, memelihara mereka yang mengalami musibah ini, bahkan pemeliharaan dari Tuhan atas hidup mereka. Demikian juga dalam pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga, lindungi kami agar kami tidak terpapar. Berkati para pemerintahan kami, para pemimpin kami, para ahli yang bekerja di bidang mereka masing-masing, sehingga pandemi ini boleh selesai dan hidup boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya. Inilah doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kepadamu-lah kami menyerahkan hidup kami, ya Tuhan. Kepadamu jualah kami akan persembahkan persembahan syukur kami. Sebab besar kasih, rahmat dan berkat yang Engkau beri, sehingga berlimpahlah hati kami dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami ini. Amin. Yesus Kristus datang.
Saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita minggu hari ini. Kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh rangkaian ibadah kita sudah berakhir. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memimpin, memelihara kita di sepanjang satu minggu yang akan kita jalani. Amin.